soal dan berapa terkandung di dalam kalimat la, dan berapa terkandung kepada kalimat ilaha, dan berapa terkandung pada kalimat illah, dan berapa terkandung di dalam kalimat Allah. Beri kami hukumnya. Berarti kandungan dalam kalimat la ilaha illallah. Adapun terkandung di dalam kalimat la itu 5 perkara. Dalam kalimat la. Jadi bisa kita buat ranjinya tu ya. La. Yaitu wujud, qidam, baqa, muhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi. 5. Wujud, qidam, baqa, muhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi. Dan adapun terkandung di dalam kalimat ilaha itu 6. Yaitu sami', basir, kalam. Sami'un, basirun, mutakallimun. Mutakallimun. Adapun terkandung di dalam kalimat illa, illa itu hayyun, alimun, qadirun, muridun. Berarti ada 4. Hayyun, alimun, qadirun, muridun. Kalau di depan siridun. Adapun terkandung di dalam kalimat Allah ada 5. Hayat, ilmu, kudrat, iradat, wahdaniyat. Berarti 5 tambah 6 berapa tuh? 11. Tambah 4 15. Tambah dalam kalimat Allah pas 20. Ya. Kudrat buat aja. Hayat, ilmu, kudrat, iradat, wahdaniyat. Tapi orang dulu kudorat disebutnya kan? Kudorat. Iya. Maka ada orang dulu bilang ini ilmu kudorat nih nak. Ini ilmu kudorat. Jadi ilmu kudorat itu ilmu kekuatan. Ilmu kudorat. Soal. Dan apa sebab sifat 5 dahulu itu kok terkandung di dalam kalimat la? Kenapa tidak pada kalimat lain? Kenapa ya? Dan kenapa pula sebab sifat yang 6 itu terkandung di dalam kalimat ilaha? Dan apa pula sebabnya sifat yang 4 itu terkandung dalam kalimat illa, dan apa sebab sifat yang 5 terkandung di dalam kalimat Allah? Berilah kami akan sebabnya. Tentu tidak mungkin kan? Jadi kalau pemilihan judul, kenapa harus itu judulnya? Kenapa harus 3 dibatasi? Kan banyak. Pengobatan etnobotani ya. Kan banyak penyakit. Kenapa cuma 5 penyakit dibahas? Kenapa? Itu ibaratnya. Ini pula kenapa aja? Jawab. Adapun sifat 5 itu wujud, apalagi yang 5 itu tadi, wujud, qidam, baqa, muhalafatul hawadis, sampai qiyamuhu binafsihi, ialah karena dia adalah martabat la ta'yin. La ta'yin. Apa la ta'yin? Tiada nyata-nyatanya. Lah mulai berpikir. Tiada nyata-nyatanya. Wujud. Apa yang wujud? Yang wujud itu apa? Itu arti wujud. Dia kan sifat yang 5 itu wujud, qidam, baqa, muhalafatul hawadis, qiyamu binafsihi, wahdani. Wujud. Apa yang ada? Dia la ta'yin, tiada nyata-nyatanya.
Sekarang yang wujud kita tengok apa? Wujud itu adalah wujud Allah. Tidak ada yang nyata. Yang nyata tidak ada. Yang nyata cuma hanya Allah. Apa saja yang kita lihat itu adalah wujud nyatanya Allah. Kita yang tidak nyata. Apa saja? Tengoklah di dunia ni. Apa yang tidak ciptaan Allah? Bukan itu wujud Allah. Jadi kita melihat wujud Allah, itulah alam. Padi. Padi yang tanam memang manusia. Tumbuh di mana? Tanah. Tanah punya siapa? Punya Allah. Air punya siapa? Itu wujud Allah. Maka dibuat yang wujud sesungguhnya hanyalah Allah. Kidam yang dahulu, kidam dahulu ada. Yang ada sesungguhnya Allah. Wujud kidam baqa, yang kekal. Yang bekal sesungguhnya hanya Allah. Apalagi wujud kidam baqa muhalafatul hawadis. Yang tidak serupa dengan yang lain, cuma Allah. Selain Allah ada penyerupaan. Maka kita kadang jumpa je kawan, ada yang mirip. Rumah ada yang mirip. Kacamata mirip-mirip. Jilbab jangan ditanya lagi. Melunsin. Durian ada yang mirip. Wah. La ilah. Allah yang tidak serupa dengan apapun di alam. Tidak bisa diserupai oleh apapun. Maka jin tidak bisa menyerupai Rabbani. Jadi kalau ada orang menyebut, dia ilmu pakai jin. Berarti dia selepel di level itu. Di level Rabbani, tidak ada jin bisa menyerupai Allah. Jin tidak bisa menyerupai Rabbani. Nah, sampai qiyamuhu binafsihi. Dia yang berdiri dengan sendiri. Apa bukti berdiri dengan sendiri? Dia mampu membuat nama atas dirinya. Dia simple, ringan, tapi tidak ada di alam ni yang bisa buat nama dirinya sendiri. Apalah ya di dunia ni yang bisa dia buat nama sendiri? Tidak ada ya. Kentut, siapa yang buat nama kentut? Manusia. Tanya sama kentut tu, belum tentu kentut namanya. Mungkin didekatkan dengan sejarahnya ya. Kan kentut tu punya tu, dia bilang kentut. Kalau sempat bersiul, tu namanya siul kan? Itu dia. Siul namanya. Ya. Maka Profesor Harun Nasution dalam majalah Amanah tahun 92 itu, apa katanya? Anjing halal dimakan. Anjing halal dimakan. Iklatnya kalau kita tidak jijik dengannya. Jadi anjing itu seolah-olah katanya menanggung dosa beban turun-temurun. Kalau dari dulu anjing itu dibilang anjing itu hewan yang mulia, maka dia jadi mulia. Tapi karena dari awal dibilang anjing itu hewan menjijikkan, dia jadi menjijikkan. Hadisnya katanya tentang jilatan tidak sampai kualitas hadis sahih. Tidak bisa jadikan hujah. Ya, tentang jilatan. Kan sama. Begitu juga dengan hadis tentang gambarnya. Di mana rumah ada anjing dan gambar, malaikat tidak masuk. Hadis juga. Begitu ditahrij dua hadis itu, ternyata hadisnya sampai kepada hadis sahih lighairi. Maka dia tertolaklah pemikiran yang mengatakan anjing itu halal. Karena itu yang kita teliti dulu. Jadi analisis hadis tentang anjing. Satu. Jadi mentahrid namanya. Ibu tahu tahrid itu? Paman Nabi berucap, innamal bu'istu liutammima. Yang disampaikan Nabi ini ada 50 orang paman sahabat atau 13 orang. Sahabat ini akan sampaikan lagi. Paman di masjid atau di kampung A atau di kampung B. Setiap orang itu kadang sampaikan lagi. Menjelang ke Bukhari itu dari Rasulullah satu hadis itu kadang mencapai 20.000 orang. 20.000 orang. Mencapai itu.
Nah, dari A, B, B, C sampai ke Bukhari itu nama rentetan itu namanya sanad. Sanad. Orang paling terakhir menerima hadis itu namanya rawi. Nah, isi berita yang disampaikan itu namanya matan. Nah, itu diteliti itu. Jadi A berguru ke B, B guru. Jadi ada namanya tahzibut tahzib. Ada tahzibul kamal, ada al-furqan. Jadi dalam tahzibut tahzib itu tanggal lahir, tanggal lahir, tanggal lahir, tanggal mati, tanggal lahir, tanggal mati. Untuk meneliti hadisnya nyambung atau tidak. Pamannya Ibu siapa? Ibu Ida berguru kepada Uwainur. Nah, Ibu Ida lahir pamannya 1901. Wafat 1952. Nah, ya 52. Nah, Uwainur pamannya dia berguru ke Uwainur. Uwainur lahir 1868 ya. Wafat 1905. Berarti waktu gurunya wafat umur Ibu Ida berapa? 4 tahun. Hadisnya palsu. Itu dia. Belum dihitung hafiz. Disebut hafiz dalam kajian tahrij itu dan para muhaddisin itu minimal umurnya adalah 10 tahun. Terbukti Imam Syafi'i dia berguru kepada Imam Malik dalam usia 10 tahun. Kitab Al-Muwatta Imam Malik itu udah hafal oleh Imam Syafi'i dari kulit ke kulit seluruh isinya dan halamannya. Berbicara tentang ini halaman sekian, baris kesekian, hafal dia. Atau dia. Nah, dianggap begitu. Kurang dari 10 tahun dianggap hadisnya tidak nyambung. Kalau nyambung semuanya itu, pamannya 20.000 orang tuh, ditengok lagi marwahnya, ditengok lagi marwahnya. Bagaimana marwahnya? Contoh, pamannya ada di antara sekian orang itu berjalan tidak pakai tutup kepala. Berarti hadisnya jatuh kualitasnya. Sahih ke sahih li ghairi. Hasan ke sahih hadis Hasan li ghairi. Sampai kepada hadis mursal, sampai kepada maudhu'. Likok dia, nyambung dia. Ditengok lagi pamannya dia kasih ayam. Ada salah seorang dari sana itu ngasih ayam, punya ayam. Itu datang ayam tetangga, diusirnya. Jatuh hadisnya. Berubah kualitas hadisnya. Jadi tidak pakai sandal berjalan, tidak tutup kepala, apalagi berbohong. Hadisnya bisa palsu. Jadi bukan sangat sulit namanya mentahrij. Itu namanya ilmu tahrijul hadis. Kalau tadi kan sanad yang 20.000-an orang tadi. Iya, dari AA ke BB ke C. Orang paling terakhir meriwayatkan hadis itu namanya perawi. Nah, isi hadis itu namanya matan. Matan. Ya. Isi apa hadis? Berita yang disampaikan itu kan apa? Hadisnya itu namanya matan. Matan. M-A-T-A-N. Iya, matan. Kalau di Danau Bingkong, motan. Itu enak dimakan. Matan. Itu dia. Matan ya. Nah, itu. Jadi kenapa 5 sifat itu terkandung dalam kalimat la? Karena itu la ta'in. Tiada nyata-nyata, yang nyata hanya Allah. Asik kita karena yang tidak nyata-nyata ini. Maka nanti di halaman akhir, kenapa manusia itu ternyata banyak merugi? Karena salah dalam tujuan hidup. Apa tujuan hidup kebanyakan manusia? Mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta. Tujuan hidup manusia tidak mengumpulkan harta. Ya. Tidak ada hubungan dengan harta. Tapi karena kita tidak mengumpulkan harta, harta yang mengumpul bertemu dengan kita. Ya. Lanjut dulu ya. Lanjut. Adapun kalimat la itu kalimat tauhid. Apa tauhid? Asal katanya wahid.
Tauhid berarti senantiasa mensatukan, mengesakan. Tauhid. Inilah sebabnya. Jadi tiada yang wujud kecuali Allah. Tiada yang kidam kecuali Allah. Tiada yang baqa kecuali Allah. Tiada yang serupa dengan lain kecuali Allah. Selain Allah ada yang serupa, ada yang ganda. Bahkan dalam riwayat-riwayat setiap satu kita itu ada mencapai 7 penyerupaan. Katanya begitu. 7 penyerupaan. Jadi mirip Wainur ini di dunia ini ada 7. Yang sama persis. Yang paling dekat itu senasab. Senasab. Makanya anak itu mirip orang tuanya. Lalu nanti kadang turunan kesekian ketemu lagi dia. Turunan sekian ketemu lagi. Ketemu dia. Dan yang kedua, karena la itu berarti tauhid, mengesakan. Esakan. Ada yang diragukan sampai situ? Lain nyambungnya? Allah. Adapun sifat sami', basir, kalam, sami'un, basirun dan mutakallimun itu, kenapa dia sebab terkandung dalam kalimat ilaha? Ya, itu sebabnya karena dia bernama sifat kaya. Sifat kaya. Adapun makna ilaha itu yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Itulah sebabnya. Sifat kaya. Apa sifat kaya itu? Basir, basirun. Sami, samiun. Kalam, mutakallimun. Maka disebut sifat kaya. Selain itu kan tidak ada yang gitu. Ada nanti yang lain lagi. Tapi yang nampak itu pendengaran, penglihatan. Bagaimana kayanya? Pendengarannya melampaui zahiriyah. Bagaimana kaya basirnya? Penglihatannya melampaui zahiriyah. Berarti sampai ke tingkat batiniah. Bagaimana kalamnya? Mampu membaca yang tidak ada huruf dan tulisan. Berarti dia mutakallim. Ini mutakallim. Dengan basirun, dengan samiun. Bagaimana basirunnya? Dia mampu membaca yang tidak nampak wujudnya. Wujudnya tidak nampak, Bu. Yang nampak sifatnya. Sifatnya. Itulah kaya. Ya. Juga kata-katanya. Mutakallimnya apa mutakallimah? Kencang anginnya. Kencang anginnya. Padahal tak ada hurufnya. Cuma ini. Itulah, itu kan sami'un. Bisa didengar, bisa dilihat, bisa dituturkan. Lanjut ya. Wih. Adapun sifat hayyun, alimun, qadirun dan muridun, yang 4, hayyun, alimun, qadirun, muridun, terkandung dalam kalimat illa karena sifat itu melazimi bagi makna, bagi ma'ani. Melazimi bagi ma'ani
dikarenakan dengan sifat ma'ani, itulah sebabnya. Ma'ani ma'nawiyah. Beda lagi. Sifat ma'ani. Melazimi, lazim tahu? Biasa. Ini kan bahasa Arab yang udah di Indonesia kan. Namanya anasir. Ya. Jadi hayyun yang maha hidup, alimun yang maha tahu, qadirun yang maha berkehendak, muridun, qadirun yang maha kuat, muridun yang maha berkehendak, melazimi. Itu kan lebih biasa tuh, Bu. Jadi kalau dia tidak hidup, tidak bisa dia terlihat kehidupannya. Jadi yang terlihat di luar itu kalau kipas angin itu kira-kira, Bu, mana yang hayat, mana yang hayyun, mana yang kudrat, mana yang qadirun, mana yang iradat, mana yang muridun, mana yang ilmu, mana yang alimun. Kan itu dia. Yang berputar terlihat zahir itu kudratnya. Berarti kalau begitu yang qadirunnya enggak tali dah. Enggak bosi dah. Arus di dalamnya itu namanya qadirunnya. Kan itu yang maha kuatnya. Kalau putus arusnya, tidak bisa terlihat kudratnya. Makanya orang di kampung-kampung dulu itu mempraktekkan ilmu qadirunnya, ilmu kudrat tadi. Masuk dia ke kandang kerbau. Tahu kandang kerbau, Bu? Kalau bahasa Jepang kobau ya. Kandue. Lalu ditepuknya telapak tangannya dengan makrifatnya masuk di level illa tadi. Berarti mulai dari yang 4 tadi apa tadi? Hayyun, qadirun, muridun, alimun. Ditokoknya gini. Allah tumbang seluruh hewan yang ada di dalam kandue, yang ada di dalam kandang. Dia memakai ilmu kudarat, dia qadirun, dengan maha kuatnya. Gimana cara mempraktikkan ya? Tapi itulah kenyataannya. Dan adapun sifat yang 5 yaitu hayat, ilmu, kudrat, iradat dan wahdaniyat, sebab terkandung pada kalimat Allah karena ia dengan dia zahir segala sifat. Dengan dia zahir segala sifat. Ya. Sifat itu wujud kepada zihin dan wujud kepada kharij. Batin, zahir dan batin, luar dan dalam, tidak ada tempat wujudnya, tidak ada tempat terlihatnya kecuali di sifat yang 5. Kalau dia tidak hidup, tentu tidak bisa lagi terlihat marahnya. Kalau dia tidak hidup, tidak bisa lagi terlihat sukanya. Kalau tidak hidup, tidak terlihat lagi kekuatannya, tidak terlihat lagi keinginannya. Makanya nanti itu dicabut oleh Allah. Sebelum berpisah ruh dan jasad, itu pertama diambil hayat, kehidupannya diambil. Maka selama ko bagaji
tunjangannya do. Ya pensiun. Ya. Lalu setelah itu diambil ilmunya. Lalu lupa-lupa je lah. Lupa-lupa. Ompek tambah ompek. Itulah. Pap, sayang. Nak betong le tangan le kan. Setelah tu penambil kudarat, mulai lemah badan. Lemah bu. Setelah lemah badan, diambil iradat. Nak sate ndak le. Durian ndak lo. Ndak le. Itulah habis tu. Makanya orang dulu di kampung selagi makan batambu, lolok bakoru, lain kan panjang umur tu leh. Tapi kalau ndak lah selero leh, apa wasiat lah. Jadi nanti sebelum bisa saja bu wahdaniyat ya, ndak sanggup lagi berdiri dengan sendiri, makanlah bantu di anak, di cucu. Mana niatnya nanya Nina. Itu dia. Ya. Dan itu tempat wujudnya zahir dan batin, zihin dan kharij. Kharij itu haraja, keluar yang nampak. Yang nampak ya. Itu dia. Tak ada tu bagaimana pula bu ya? Batillah wa ilaihi turja'un. Tak nampak sukanya leh. Jadi selagi ada tu, ya jangan ditahan. Jangan tahan. Ya. Kata Allah, siapa mampu mensyukuri nikmat, Allah tambah. Yang tak boleh berlebih. Jadi ibu kalau masih suka sate kerbau, makan. Tapi jangan banyak. Lai suka sate kambing, makan. Tak perlu banyak. Biasa tu sudah. Itu jadi obat. Kalau ditahan-tahan terus, namanya kepunan. Tu mampu kita copet dia tu. Salah. Makanya dia waktu amak duit bertanda di gianya ndak ada, gianya ndak gi. Awak salah. Kasih cuma jangan. Allah ciptakan seluruh alam ini untuk kebutuhan zihin dan kharij, jasad. Ya. Semakin lengkap, semakin sempurna. Bukti sempurna, dia sedap baunya. Betul tak? Maka taik manusia tu melewati bau yang lain. Kena lengkap ya. Batangnya dimakan, kulitnya dimakan, isi dimakan, bijinya dimakan, incik pun dilulunya. Ya, semuanya. Adapun makna Allah itu nama bagi zat yang wajibul wujud, yang mewajibkan 20 sifat. Nama bagi zat. Makanya haram kita menyembah nama. Dia hanya nama. Sembahlah yang punya zat atau yang punya nama. Itu yang banyak ya. Dulu kita kan lama menyembah nama. Ya Allah. Napalah kadang lay nyambung, kadang tidak, rupanya situ. Ya. Ada yang ragu sampai situ? Nak lanjut? Amin. Soal. Ya. Apa perbedaan kudrat dengan qadirun? Sami dengan samiun. Basir dengan basirun. Hayat dengan hayyun. Iradat dengan muridun. Sampai kalam mutakallimun hingga ke-7. Kan 7 tu bu. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sami, basir, kalam. Qadirun, muridun, alimun, samiun, basirun, hayyun sampai
limun. Jawab. Adapun perbedaan kudrat dengan qadirun, sami dengan samiun, hingga sampai ketujuh kalam mutakalimun, dengan bahwasanya kudrat itu sifat yang berdiri bagi zat. Sifat yang berdiri bagi zat tiada dikerenakan dengan suatu kerena. Berarti yang nampak itu adalah kudrat. Dengan suatu kerena. Bukan berdiri karena ini, bukan. Tapi memang begitu adanya. Kalau selain sifat Allah itu dikerenakan dengan suatu kerena. Betul enggak, Bu? Disebabkan oleh sesuatu. Iya. Terjadilah hukum kausalitas. Hukum sebab akibat. Akibat begini, sebab begini, akibatnya begini. Sebab begini, akibatnya begini. Tapi ini bukan dikerenakan dengan suatu kerena. Nah, itu bedanya. Kudrat, qadirun. Bukan. Ini ada kadang, Bu. Ini contoh yang berkarena. Selama dia penakut, Bu. Penakut. Malamnya hari ambil wuduk, tidak berani sendiri. Tapi begitu dia kenal dengan seseorang, ibarat laki-laki kenal dengan Siti Cenceremen, rumah gadis Siti Cenceremen itu dekat kuburan. Menjelang ke rumahnya itu ada jembatan, Batang Pinang.